Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Bapak Ibu? Selamat datang calon penggerak di Loka Karya yang kedua, yakni visi untuk perubahan lingkungan desa. Sebelumnya, marilah Loka Karya ini kita buka dengan bacaan surat Al-Fatihah agar nantinya dalam perjalanan Loka Karya ini mulai dari sekarang sampai selesai sesuai nanti bisa berjalan dengan lancar, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, berguna di dunia. Bila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hadiniya sab'ati al-fatihah. Terima kasih Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Senang rasanya saya pribadi dengan kedua PPTK melihat wajah-wajah Bapak Ibu. Karena kita bertemu kembali di acara yang kedua, Loka Karya visi untuk perubahan lingkungan belajar. Di antara Bapak Ibu tadi menuju ke SMP 9, jalan buku Bapak Ibu yang kira-kira 1 kilometer ada? Ada. Windy? Oh iya, kira-kira berapa kilometer? 1 kilo. Ya, terima kasih. Yang lain? Saya G. 60 kilo. Dari Prigen ke sini 60 kilo. Ya. Jalan-jalan, melewati beberapa negara. Kebetulan saya masih singgah di Cina. Perkenalkan, hai nama saya Rosikin, biasa dipanggil Karo. Saya dari UPT SD Bukit. Kalau ingin tahu rumah saya, silakan kunjungi YouTube saya di Pik Juni. Terima kasih. Yang kedua, lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sion Nugroho, biasa dipanggil Panji, suara di sini panggil macam-macam saya. Saya dari SMA 1, rumah saya dekat dari sekolah saya di Karanganyar Utara. Terima kasih. Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Perkenalkan, nama saya Etik, saya dari SMP 1. Terima kasih Bapak Ibu sudah nanti monggo diingat-ingat ya nanti jalan-jalannya Bapak Ibu kamunya nanti saya upload ya yang mana yang saya pilih satu Kak Guru Wijanya menyebutkan salah. Ini yang terima kasih Bapak Ibu, silakan. Jakarta. Ya, Jakarta. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah tujuan kita sudah ada di Lokakarya ini. Jadi kita jalan-jalan sudah. Sekarang tujuan di Lokakarya ini yang pertama. Nah, yang pertama adalah peserta dapat menjelaskan bisa mengeluarkan idenya. Ya, betul. Inilah. Ya, mengangkat tangan. Nah, mengangkat saat berpendapat. Ini berpendapat. Bisa diterima Bapak Ibu? Bisa. Monggo yang lain. Oke, monggo Bu. Izin pengen pulang sekolah. Mohon izin untuk mohon izin jika keluar masuk. Yang lain? Ya, ayo monggo. Aktif mengikuti kegiatan. Monggo. Karena sesuai dengan itu. Tidak memotong pembicaraan orang yang tidak berbicara. Tidak memotong. Bisa diterima Bapak Ibu ya? Tidak memotong. Jadi include di nomor 4. Menurut saya iya, kalau ada ngomong lalu kita makan barangkali. Monggo yang lain. Sudah masuk ya? Include. Ada lagi kesepakatan kita? Apa? Cukup? Saya bacakan sekali lagi ya. Kesepakatan kelas kita di Pasuruan 4 ini di Lokakarya 2 yang pertama mengangkat tangan saat ingin berpendapat. Yang kedua mohon izin jika keluar masuk kelas. Yang ketiga aktif mengikuti kegiatan. Yang keempat saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Yang kelima disiplin waktu dan yang terakhir HP di silent saat kegiatan. Kesepakatan kelas sudah dinyatakan disetujui. Mari kita bertepuk tangan sebanyak kesepakatan kita. Ya, setuju? Setuju. Ya, kita mulai kesepakatan ini kita berlakukan mulai saat ini sampai berakhirnya Lokakarya yang kedua ini. Ya Bapak Ibu ya? Ya. Karena dana, mari kita rayakan kesepakatan kelas kita. Kita mulai. 1, 2, 3. Iya, terima kasih Bapak Ibu atas ide dan pendapatnya dan
saya beri nama rasa gila. Rekayasa rasa terima kasih. Semoga Allah yang membalas apa kebaikan dengan saya membangunani sehingga saya menjadi semangat untuk Jadi Bapak Ibu yang sudah menanyakan sini di boleh mengkonfirmasi ulang atau ingin lebih sebenarnya itu nggak cukup sebenarnya space-nya kecil sekali. Judulnya saja sudah menginspirasi. Itu sekarang kita melihat sesuatu. Awalnya kan kita melihat judulnya dengan itu menjadi kita penasaran apa sih? Ada butik Bukila kan salah satu nama teman saya. Jadi saya penasaran inspirasi. Iya, sih ini buat apa ya kok ada nama Bukilanya seperti itu. Jadi judul itu menurut saya juga pas gitu. Wah ya, belum kita belum surveinya. Yang keempat, monggo Nunu. Penguatan. Penguasaan. Ya, kita simpan dulu ya. Bertahan. Kelima. Ini sedangkan penguasaan kebutuhan mengatur atas kemampuan prestasi. Tapi yang terakhir, ini psikologis, rasa aman dan sebagainya. Semuanya adalah 5 kebutuhan. Rajin tepuk tangan buat Dewi. Baik anak-anak, pagi ini Bu Eti mau mengajak kalian untuk menyusun yang namanya keyakinan kelas. Baik, tapi sebelum itu Bu Eti mau tanya dulu dengan kalian. Apakah pernah pada saat pelajaran kelasnya dalam keadaan kotor? Kenapa tuh? Kenapa tuh kelasnya bisa kotor? Itu enggak ada itu buang sampah sembarangan. Oh, jadi buang sampah sembarangan. Iya ya, buang sampah sembarangan ya. Ya aku tadi saya buang sampah ke depan. Tetapi pada di kelas kita ada jadwal loh ya. Ada jadwal untuk membersihkan kelas, tapi kelas tetap. Oh iya. Gitu. Oh gitu ya. Berarti ada yang perlu diatur nanti ya. Baik, kemudian ada lagi satu pertanyaan. Kalian nyaman nggak kalau barang-barang kalian itu dipakai teman kalian tanpa izin? Kalau saya nyaman saja, Bu, kita bersih soalnya. Ada nggak teman-teman yang pernah pakai barang kemudian nggak dikembaliin? Bukan saya ada 2, Bu, dari kembali ke Putra. Jadi kalau pintu nggak pernah kembalikan dulu. Oh gitu ya, gitu ya. Baik, anak-anak ada satu lagi nih. Kalau kalian melanggar peraturan kelas, terus dimarahi, gimana tuh perasaannya? Coba. Menegangkan, Bu, menegangkan. Misalkan kalau kamu, kamu datang terlambat, terus berarti marah, gimana perasaan kamu? Menegangkan. Kalau Ida, gimana Dan? Kalau misalkan kamu pas terlambat, terus dimarahi sama Bu Eti, gimana perasaan? Oh, anak yang baik. Buat Ida ya. Baik anak-anak, jadi gini, sebenarnya di kelas kita ini kan sudah ada peraturan kelas ya. Tetapi kalau kalian rasakan, kalian lihat, masih saja banyak hal-hal yang membuat kalian tidak nyaman. Contohnya, setiap hari buat lihat masih ada tuh yang di bawah
nggak ada penutup, Bu. Ya. Tidak keluar kelas tanpa izin. Iya, ini pasti cincin tadi. Ya. Nah, di sini sudah dituliskan sama kita tentang peraturan yang ada di dalam kelas kita. Di sini nanti berisi kalimat-kalimat yang ada di belakang, tidak, terus di sini ada kata-kata, dan ini kalau kita mau memilih keyakinan kelas, kita harus mengubahnya dalam bentuk yang positif, kalimat-kalimat yang positif. Alangkah indahnya kalau peraturan kelas keyakinan kelas kita berisi nilai-nilai yang positif. Nah, kira-kira mencari peraturan-peraturan yang sudah dicita-citakan ini, kalau misalkan diubah dalam kalimat yang positif nih, seperti apa sih? Mungkin nanti kalian bisa dari peraturan-peraturan yang ada ini, kalian ubah lagi kalimatnya menjadi lebih elok lagi, lebih indah lagi, lebih dengar, lebih menjadikan keyakinan kelas ya kan? Yuk, untuk kita berubahnya menjadi kalimat positif, coba kita kasih kertas nanti dibantu oleh teman kalian juga untuk merubah kalimat yang negatif ini menjadi kalimat yang positif. Itulah kalau kita ya sudah dibagikan teman-temannya. Oh, gitu deh, sebentar ya. Nah, di sini kan ada kata-kata. Misalkan bisa kita bentuk dalam kalimat yang positif apa ya? Jangan membuang sampah sembarangan. Seperti apa ya? Buang sampah di tempat sampah gitu ya. Benar. Itu buang sampah pada tempatnya ya. Nah, dari kata-kata yang dilarang juga nah, kita akan belajarkan nih. Yang nomor 1 di situ peraturan kelas kita dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, karena sudah menulis di sini membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira setuju nggak nih? Setuju. Setuju. Oke. Terus yang kedua sama yang ditulis oleh manusia dilarang mengaktifkan HP saat pembelajaran. Mungkin kalimatnya seperti ini. Menonaktifkan HP selama proses pembelajaran negatif menjadi kalimat yang lebih elok. Nah, dari kalimat-kalimat positif ini nanti kita akan membentuk satu keyakinan kelas. Kelas yang sudah kita sepakati bersama. Oke? Nah, kalau begitu kita nanti akan berproses lagi untuk membuat keyakinan kelas bersama Pak Sri. Nah, ya. Ya. Itu Saya kayak Pak yang nulis. siapa yang nulis? Saya. Citra. Iya. Kalau Hayu nulis apa tadi? Ayo sakit, Pak. Oh iya, Hayu sakit. Kita doakan ya Hayu cepat sembuh. Selanjutnya ada dari Ratna. Mana Ratna? Ratna menuliskan membuang sampah pada tempatnya. Pasti Ratna ini anaknya dari kebersihan ya. Ratna ngantuk. Biar gak ngantuk kita terapkan teknik stop. Kita terapkan untuk Upin Ipin. Bisa untuk Upin Ipin. Nggak bisa. Nggak bisa. Jangan dijalankan terus. Kita praktekkan ya. Coba Upin Ipin. Upin Ipin. Upin Ipin. Kak Bagaimana? Sudah semangat lagi? Sudah. Sudah, kita lanjutkan ya kalimat positif selanjutnya. Iya, Pak. Ada meminta izin saat keluar kelas. Ada mengumpulkan tugas tepat waktu. Siapa ini yang nulis tadi? Saya, Pak. Rusikin lagi. Iya, Pak. Jangan-jangan itu yang ditulis yang tidak dikerjakan ya. Lanjut. Nah, anak-anak hebat semua ya. Berdasarkan kalimat positif yang kalian buat, mari kita simpulkan menjadi keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas, Pak? Pembiasaan di kelas
yang bisa membuat kita lebih positif atau lebih baik. Bisa atau tidak? Bisa. Bisa atau tidak? Bisa. Kenapa Bisa. nggak bisa? Bisa, Bu. Bisa. Rusiki ini sering lihat perempuan teman-teman cewek. Oh, bukan. Fokus sama gurunya Rusiki. Ya, siap. Bisa, Pak. Saya ingin kelas saya nanti disiplin, Pak. Siap, kita buktikan ya. Ya. Ayo anak-anak. Dari kalimat positif atau ada 3 hal yang Bapak dapat. Yang pertama nilai disiplin ya. Ada di bawah. Ada ya. Nomor 2, 3. Apalagi? Nomor 9. Selanjutnya nilai keyakinan kelas yang kedua dapat tentang kebersihan kelas. Siapa tidak? Ya. Selanjutnya apa? Saling Toleransi. toleransi atau saling menghargai. Menghargai. Bapak Ibu semua anak-anak Ada. ingin pandai. Mari kita. Oh cerdas. Kita rangkum ya. Ada kata pandai. Ke sekolah berarti ingin pandai ya. Maka kita buat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas adalah pandai berperilaku disiplin. Hujan anak. Setuju. Selanjutnya ambil dari yang mana? Biasanya ada depan, Pak. Oh diambil dari huruf depannya. Ya. Yo. Pameran, Pak. Pandai berperilaku disiplin. Berarti huruf depannya apa? Pameran. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Dan huruf depannya apa? N. Yang terakhir, rasakan indahnya toleh. R. Depannya apa? Berarti keyakinan kelas kita telah kita sepakati dalam sebuah singkatan yaitu P N R. Kan tidak apa-apa. Kita buat sesuatu yang mudah diingat untuk bisa kita lakukan setiap hari. Gitu anak-anak. Setuju. Setelah kita berkeyakinan kelas, kita akan lanjutkan ke dalam fase berikutnya yang akan ditampilkan oleh kelompok 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Anak-anak, tadi kalian sudah membuat keyakinan kelas. Adakah yang masih ingat apa tadi yang kita buat tentang keyakinan kelas kita? PMR, Bu. PMR, betul. P-nya apa? Siapa yang masih ingat? Pandai. Pandai apa? Mbak Edi? Disiplin. Oh iya benar. Pandai berperilaku disiplin. Sekarang yang M. Oh yang M. Oh iya, Mbak Citra, Mbak Citra. Oh iya Mbak Citra. Ayo. Oh, betul, Intan. M-nya menjaga kebersihan kelas. Nah, apa lagi kurang satu? Siapa yang bisa? Bu Ila. Oh, ya masih Yudi. Apa? R. Rasakan indahnya toleransi. Oh iya, rasakan indahnya toleransi. Supaya lebih mudah kita menyikapinya dengan P, R, R. Bagaimana anak-anak? Tirukan Bu Guru. P M R. Sambil goyang-goyang tadi, Bu. Tadi sudah ada 3 keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama-sama, yaitu kita beri singkatan PMR. Supaya kita lebih mengetahui lagi kira-kira dari keyakinan kelas kita tadi apa ya yang tampak dan tidak tampak. Misalnya pandai berperilaku disiplin, itu perilaku yang tampak seperti apa dan perilaku yang
Saya Bu. Positif jangan contek. Ya, siapa yang mau maju? Oh, tapi dapat berdiri lah, Pak. Ya. Saya bantu dulu. Punya enggak sama ketahuan ya. Oke. Terus kemudian ini Suyuti. Ini yang tampak datang ke sekolah tepat waktu. Terus yang tidak tampak terlambat datang ke sekolah. Terus ini Ila menuliskan yang tampak itu membantu teman dan yang tidak tampak bertengkar dengan teman. Kemudian yang terakhir Bu, ini dari Mbak Eti ya. Mbak Eti yang tampak itu membuang sampah pada tempatnya. Terus yang tidak tampak itu membuang sampah pada tempatnya. Nah, teman-teman, dari apa yang dibacakan Mbak Tanjung tadi, adakah yang kurang tepat atau sudah tepat? Sudah tepat Bu. Oh iya, sudah tepat. Jadi tepuk tangan untuk kita semua. Pinter ya. Tidak ada. Selanjutnya, nah, dari keyakinan kelas tadi kita sudah menggali apa yang tampak dan tidak tampak. Sekarang kita akan memperjelasnya. Iya, Mbak. Kok tidak tampak kok bisa kalau buang sampah sembarangan? Tampak di sini artinya itu terlihat atau mencerminkan, bukan tidak tampak seperti bayang-bayang itu. Ya, Mbak itu ya. Yuk, kita lanjutkan ya supaya kita lebih paham lagi apa sih yang kita lakukan, apa sih yang kita katakan tentang keyakinan yang ada di dalam kelas. Kita akan menentukan apa yang terdengar, apa yang terlihat, dan bagaimana perilaku kita terhadap keyakinan kita yang telah kita buat. Misalkan pandai berperilaku disiplin. Kira-kira kalau Anda pandai berperilaku disiplin, apa ya yang terlihat, apa yang terdengar, dan bagaimana perilaku kita. Guru, apa yang terlihat, terdengar, dan bagaimana cara kita berperilaku. Adakah yang mau membantu guru untuk membacakannya? Dalam Ibu, Mbak Tanjung lagi. Oh iya, membaca. Saya pandai membaca, Bu. Di sini yang terlihat itu ya Bu ya. Yang terlihat
Sarapan soal itu maksudnya. Mas tugas guru atau bukan? Sarapan soal maksudnya Bu. Kalau